Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, izinkan kami kelompok 4 Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menjelaskan tentang salah satu pembahasan di dalam mata kuliah Statistika Pendidikan, yaitu tentang analisis korelasi. Nah, di kelompok 4 itu sendiri beranggotakan Mozi Pradinata, Dedi Erjuanda, Amelia Putri Lestari, dan di Priyatama Putra. Kemudian saya sendiri di Kalsmana, ada teman saya Sekar Rahmawati, dan Agita Fitri Lutfia. Berikut poin-poin penting yang akan dibahas di dalam video kali ini. Ya, ada pengertian analisis korelasi, kemudian ada produk momen Pearson, ada rank order Spearman, dan koefisien kontingensi. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai apa itu analisis korelasi, saya sediakan nih sebuah kasus konfirmasi positif COVID-19 nih. Nah, kemudian di sini ada dua karakteristik masyarakat, di mana ada masyarakat yang patuh terhadap prokes atau protokol kesehatan, dan ada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, dua karakteristik masyarakat ini ada hubungannya nggak sih dengan kasus peningkatan konfirmasi positif COVID-19? Gitu. Nah, pencarian terhadap kata ada atau tidak ada hubungan di dalam kasus kali ini, nah itulah yang dinamakan sebagai analisis korelasi. Sehingga ini menurut Walpole, teknik analisis korelasi yaitu merupakan teknik mengukur hubungan dua atau lebih variabel dengan menggunakan satu angka yang disebut sebagai koefisien korelasi. Begitu. Nah, koefisien korelasinya itu sendiri bisa didapatkan melalui produk momen, rank order, ataupun kontingensi yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Nah, coba lihat kata kunci di sana. Terdapat dua atau lebih variabel, itu yang paling penting ya, yang harus kita perhatikan di dalam menganalisis korelasi ini. Adanya variabel yang lebih dari satu, dua atau tiga atau berapa gitu. Nah kemudian kita akan cari tuh hubungannya antara dua variabel itu gitu. Nah, dinyatakan nanti dengan suatu konstanta ya, suatu koefisien yang dinamakan sebagai koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi inilah yang akan menyatakan ada tidaknya hubungan. Nah, kemudian saya tampilkan lagi dua buah tabel yang merupakan kasus nilai prestasi mahasiswa atau prestasi siswa, bolehlah dikatakan demikian. Nah, di sini ada dua jenis kelamin, dua karakteristik mahasiswa, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, di tabel 1 kita lihat nilainya itu 50, 50, 50. Begitupun laki-laki maupun perempuan ya. Nah, tentu tidak adanya perbedaan nilai ini menyatakan tidak ada hubungan. Karena ya data yang sebaran datanya konstan gitu, tidak ada peningkatan maupun penurunan. Ya udah, kalau kasusnya seperti ini kita bisa nyatakan bahwa antara prestasi dan jenis kelamin tidak ada hubungan. Begitu. Nah, berbeda dengan tabel yang kedua nih. Coba kita lihat jenis kelamin laki-laki dari 25 ke 50, kemudian 75 gitu. Nah, sebaran data dari laki-laki kan positif, artinya nilainya itu semakin menaik, semakin meningkat gitu. Berbeda dengan yang perempuan dari 75 ke 50 dan 25 gitu kan. Nah, ini sebaran datanya itu negatif nih yang perempuan. Artinya ada penurunan. Nah, jadi
kita bisa katakan di dalam tabel ini, di dalam tabel yang kedua ini, terdapat hubungan antara prestasi dan jenis kelamin gitu, dimana untuk jenis kelamin laki-laki, nah hubungannya itu ya hubungan positif begitu. Nah berbeda dengan yang perempuan, hubungannya hubungan negatif. Nah selain dinyatakan dengan tabel, nah data-data tadi pun bisa dinyatakan dengan suatu grafik. Dan di mana grafik ini dinamakan sebagai diagram scatter atau diagram pencar yang terlihat pada gambar A, B, C, D gitu. Nah, grafik-grafik ini punya karakteristik masing-masing. Nah, berdasarkan gradien grafiknya, ada yang menyatakan hubungannya itu positif, yaitu gambar A tuh. Ada grafik yang menyatakan hubungannya itu negatif, yaitu grafik B, dan ada yang menyatakan tidak ada hubungan, yaitu grafik D. Nah, untuk grafik yang tidak ada hubungan itu, selain dinyatakan dengan grafik yang pencar-pencar tuh datanya seperti itu, nah bisa pula dengan suatu garis konstan ya. Garis konstan gitu kan, yang lurus tidak menanjak maupun tidak menurun gitu. Nah, itu berarti itu bisa kita nyatakan tidak ada hubungan gitu. Nah, selain karakteristik yang naik maupun yang turun, ada pula yang berdasarkan pada bentuk grafiknya nih. Ada yang lanjar atau linear, ya betul Pak, garis lurus berarti. Ada yang nirlanjar atau non linear. Berarti grafiknya itu tidak garis lurus. Bisa aja tuh melengkung ya. Ataupun mungkin berputar-putar, bergelombang begitu kan. Nah, kalau misalnya grafiknya itu lancar, itu artinya ada dua variabel tuh yang mau coba dihubungkan. Nah, kalau nirlanjar atau nonlinear ya berarti itu lebih dari dua tuh variabel yang akan mencoba dihubungkan. Teknik menghitung koefisien korelasi dengan produk momen Pearson ini digunakan bila perubahannya kedua-duanya kontinu dan kuantitatif, serta dapat digunakan untuk data kontinu dan data diskrit. Korelasi Pearson cocok digunakan untuk statistik parametrik ketika data berjumlah besar dan memiliki ukuran parameter seperti mean dan standar deviasi populasi. Dalam teknik produk momen Pearson, koefisien korelasi dihitung menggunakan variansi data. Perhitungan yang akan disajikan dalam presentasi ini adalah untuk data tak tersusun dan data tersusun. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dalam data tak tersusun. Dengan sigma xy adalah jumlah perkalian nilai-nilai x dan y, sigma x adalah jumlah nilai-nilai x, sigma y merupakan jumlah nilai-nilai y, n adalah banyak pasangan nilai-nilai, sigma x kuadrat merupakan jumlah kuadrat nilai-nilai x, dan sigma y kuadrat adalah jumlah kuadrat nilai-nilai y. Contoh kasus yang dapat kita gunakan untuk menghitung koefisien korelasi pada data tak tersusun, misalnya kasus di bawah ini. Andaikan terdapat 10 orang calon mahasiswa IKIP yang dites dengan tes bakat guru dan kemampuannya dalam bidang studi, misalnya matematika, dengan hasil tesnya dinyatakan seperti pada tabel di bawah. Kemudian dimisalkan tes bakat guru adalah X dan skor kemampuan matematika guru tersebut adalah Y, sehingga diperoleh data seperti yang terdapat pada tabel. Kemudian dengan menggunakan rumus sebelumnya, diperoleh koefisien korelasinya adalah 0,9491 sampai 0,95. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara hasil tes bakat guru dan kemampuan matematika guru tersebut. Selain rumus tadi, dapat juga digunakan rumus berikut dengan mengubah variabel x menjadi xi plus x bar dan y menjadi yi plus y bar. Dengan xi sebagai skor tes bakat guru untuk siswa ke I, yi sebagai skor kemampuan matematika siswa ke I, x bar sebagai rata skor tes bakat guru, dan y bar sebagai rata skor kemampuan matematika. Dengan rumus A, kita dapat menggunakan data pada tabel sebelumnya untuk mencari koefisien korelasi. Kemudian di sini terlihat didapatkan hasil yang sama dengan perhitungan menggunakan rumus awal. Pada rumus B, disinilah variabel x dan y diubah menjadi xi plus x bar dan yi plus y bar.
Kemudian dengan rumus B dapat dilakukan perhitungan bertahap dengan menghitung XI serta YI terlebih dahulu. Dari tabel sebelumnya diperoleh sigma X sama dengan 686, sehingga X bar sama dengan 68,6, begitu pula Y bar sama dengan 67 karena sigma Y pada tabel adalah 670. Pada diagram nampak bahwa nilai perkalian XY atau XIYI semuanya ada di kuadran 2 dan 4, sehingga mengindikasikan korelasinya yang positif. Contohnya berikut adalah tabel nilai siswa. Nah, disediakan sebuah tabel nilai dari siswa, mana X itu adalah nilainya, kemudian ada Y juga. Selanjutnya F itulah frekuensi. Kita tentukan tabel frekuensinya. Nah, ditentukan karena ini data tersusun atau data berkelompok, jadi ditentukan terlebih dahulu frekuensinya seperti yang ada di slide ke-23 ini. Nah, ini adalah tabel dari frekuensinya. Nah, apabila sudah semua, tinggal dimasukkan ke rumus produk person seperti yang terlihat ini. R sama dengan N sigma F UY UX minus dalam kurung sigma FX UX dalam kurung sigma FY UY dibagi akar dari N sigma FX UX kuadrat minus dalam kurung FX UX kuadrat, kemudian dikalikan akar dari N sigma FY UY kuadrat minus dalam kurung sigma FY UY kuadrat. Nah, berdasarkan tabel yang ada di atas tadi, tabel yang setelah ditentukan nilai tengahnya, titik tengahnya, nanti tinggal dimasukkan aja N-nya apa, sigma FY-nya dimasukkan semuanya, kemudian kita hitung dan hasilnya adalah 0,8553 atau ditaksir menjadi 0,86 seperti itu. Nah, selanjutnya ada kolerasi Reng-Spearman. Nah, kolerasi Reng-Spearman ini digunakan untuk mencari hubungan atau menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal, sehingga skor atau unsurnya dapat diurutkan. Yang mana koefisien kolerasi ini termasuk kolerasi non-parametrik yang banyak dipergunakan, mungkin karena kekuatannya mendekati koefisien kolerasi produk moment person dan perhitungannya juga lebih sederhana. Uji Reng-Spearman diperkenalkan oleh Spearman pada tahun 1904, yang mana uji ini digunakan untuk menguji hipotesis kolerasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal. Nah, skala data untuk kedua variabel akan dikolerasikan yang dapat berasal dari skala data ordinal yang dikolerasikan dengan data numerik. Nah, atau skala data ordinal yang dikolerasikan dengan skala data ordinal, yang mana data ini yang dikolerasikan itu tidak harus membentuk populasi sampel, yang diambil sebagai sampel maksimal 5 kurang dari N 30 pasang. Jadi, uji kolerasi Spearman ini merupakan uji yang bekerja untuk skala data ordinal atau berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Oke, sekarang kita ke rumus korelasi Reng-Spearman. Tadi sudah dibahas ya mengenai pengertian dari korelasi Reng-Spearman, yang dimana korelasi Reng-Spearman itu digunakan untuk mencari suatu hubungan. Nah, karena digunakan untuk mencari suatu hubungan, maka rumusnya seperti berikut. Rho sama dengan 1 minus 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat minus 1. Yang dimana rho ini merupakan koefisien dari korelasi Spearman rank. Lalu D itu merupakan beda antara dua pengamatan yang berpasangan. Dan N-nya itu adalah jumlah atau total dari pengamatan. Nah, jadi teman-teman di sini kita mempunyai catatan yang dimana rumus ini hanya digunakan jika tidak ada nilai yang sama untuk setiap variabelnya. Lalu bagaimana untuk nilai yang sama?
Nah, untuk nilai yang sama, jikapun ada nilai yang sama, maka nilainya itu tidak lebih dari 20% jumlahnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita bahas contoh soal dari korelasi rank Spearman itu sendiri. Oke, di sini ada 10 orang responden yang diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tentang motivasi dan prestasi dalam sebuah kantor. Jumlah responden yang diminta mengisi daftar pertanyaan itu ada 10 karyawan, yang dimana masing-masing itu diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hingga 10. Nah, pertanyaannya itu berapakah nilai yang diberikan oleh ke-10 responden tersebut? Oke, langsung kita bahas saja ya teman-teman. Oke, di sini ada pembahasan dari contoh soal yang sudah kita baca tadi. Yuk langsung aja kita bahas. Karena korelasi rank Spearman itu kita mencari suatu hubungan, maka dalam soal ini kita mencari apakah ada hubungannya antara motivasi dengan prestasi. Seperti itu teman-teman. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka yang pertama harus kita cari itu adalah judul penelitian. Judul penelitian dari contoh soal tadi itu yang cocok adalah hubungan antara motivasi dengan prestasi. Lalu yang kedua kita cari variabel penelitiannya. Variabel penelitiannya itu adalah nilai jawaban dari 10 responden. Kenapa nilai jawaban dari 10 responden? Karena tadi pertanyaannya itu mengenai nilai dari 10 orang yang udah diberi nomor gitu. Nomor 1, 2, sampai 10. Jadi variabel penelitiannya nilai jawaban dari 10 responden tentang motivasi dan prestasi. Yang dimana motivasi variabel X dan prestasi itu variabel Y. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita cari rumusan masalah. Nah, karena rumusan harus berupa tanda tanya, maka pertanyaannya seperti berikut. Apakah ada hubungan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi? Nah, seperti itu. Selanjutnya kita cari hipotesis. Yang kita cari di sini itu hipotesis, ada 2 hipotesis. Hipotesis nihil sama hipotesis alternatif. Yang dimana hipotesis nihil ini bisa kita singkat H0 atau HO. Artinya itu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara kedua variabel. Jadi HO dalam contoh soal ini adalah tidak ada hubungannya antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Nah, untuk hipotesis alternatif ini bisa disingkat HA, yang artinya itu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara kedua variabel. Dalam contoh soal ini, HA-nya itu adalah adanya hubungan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir yang kita cari itu adalah kriteria dari pengujian hipotesis. Jadi, HO atau H0 atau hipotesis nihil itu ditolak bila harga rho-nya dihitung lebih besar daripada rho tabel. Nah, tapi H0 atau hipotesis nihil diterima bila harga rho hitungnya itu lebih kecil sama dengan dari rho tabel. Tadi rho itu apa? Iya, rho itu koefisien korelasi rank Spearman. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini udah ada tabel dari nilai motivasi dan prestasi, yang dimana untuk jumlah skor 9, 6, 5, 7, 4, 3, 2, 8, 7, 9 itu merupakan tabel dari nilai motivasi, dan sebelahnya lagi yang jumlah skornya 8, 7, 6, 8, 5, 4, 2, 9, 8, 6 itu adalah tabel dari nilai prestasi. Nah, data tersebut diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu motivasi dan prestasi. Karena sumber datanya itu berbeda dan berbentuk ordinal, maka untuk menganalisisnya kita menggunakan rumus korelasi rank Spearman yang sudah kita sebutkan tadi di awal pembahasan mengenai rumus korelasi rank Spearman. Masih ingat teman-teman rumusnya apa? Ya, rumusnya rho sama dengan 1 minus 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat minus 1. Nah, jadi korelasi Spearman rank ini bekerja dengan data ordinal. Nah, karena jawaban responden ini merupakan data yang ordinal,
maka data tersebut kita ubah terlebih dahulu. Jadi kita ubah dari data ordinal dalam bentuk rank, kita ubah dari data ordinal menjadi ke dalam bentuk ranking. Yang dimana untuk membuat suatu ranking atau peringkat bisa kita lihat di slide selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Jadi di slide ini lanjutan dari slide sebelumnya ya. Yang dimana bisa teman-teman lihat kalau slide sebelumnya itu tabelnya itu cuma ada 3 kotak. Tabel buat nomor responden 1 sampai 10, tabel nilai motivasi sama tabel nilai prestasi. Nah, namun pada slide ini tabelnya jadi bertambah. Ada tabel untuk peringkat sama tabel untuk BI sama BI kuadrat. Jadi teman-teman pada slide ini kita akan diajarkan cara membuat peringkatnya gitu. Peringkat dari nilai motivasi sama nilai prestasi. Nah, bisa teman-teman lihat di slide, di tabel itu kan nilai motivasi nomor responden pertama kan 9. Nah, berarti dia mendapatkan peringkat ranking 1 kan. Nah, selanjutnya yang nilai motivasi yang nilainya 8 itu ada di nomor responden 8, dia dapat peringkatnya peringkat 2. Nah, lalu untuk yang nilai motivasi nilainya 7, karena kan tadi nilai 9, 8, terus langsung kita urutin 7. Ini kita masih ngebahas yang nilai motivasi ya teman-teman. Untuk membuat peringkatnya. Nah, 7 karena di nilai motivasi peringkat 7 tuh ada 2, bisa teman-teman lihat kan di nilai motivasi itu 7-nya ada 2. Maka untuk membuat peringkat nilai sama seperti berikut ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bukan kita urutkan. Jadi bukan kita urutkan ini yang responden nomor 3 yang nilainya 7 peringkat 3. Terus untuk yang nomor responden nomor sekian yang nilainya 7 peringkat 4. Bukan seperti itu teman-teman. Tetapi untuk yang nilainya sama maka peringkatnya dibagi 2. Jadi perhitungannya seperti ini. 3, peringkat 3 tambah peringkat 4 dibagi 2. Jadi 3 tambah 4, 7. 7 bagi 2, 3,5. Jadi untuk kedua nilai yang responden nilainya ini 7 pada nilai motivasi, maka masing-masing diberi peringkat 3,5 atau 3,5. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kan tadi yang nilainya 9 peringkat 1, yang nilainya 8 peringkat 2. Nah, ini yang nilainya 7 karena ada 2 responden yang nilainya sama-sama 7, maka peringkatnya bukan peringkat 3, peringkat 4, melainkan peringkat 3,5. Karena dibagi 2, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kasus tabel nilai prestasi sama ya caranya seperti nilai motivasi tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk yang harga BI kuadrat itu yang telah diperoleh di tabel tuh itu nanti dimasukin ke dalam rumus korelasi Spearman rank, yang dimana rumusnya itu ρ sama dengan 1 minus 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat minus 1. Nah, kita masukkan ya teman-teman. Kita tulis dulu ρ sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat. Tadi D kuadrat itu apa? Ya, pembeda, benar. D kuadrat itu pembeda. Jadi kan karena tadi ada nilai yang sama-sama 7 namun dari beda orang, dari beda responden, maka kita masukin ke D kuadratnya ini nilai 7. Jadi 1 dikurang 6 kali 7 per N. N itu kan jumlah total responden ya. Tadi ada 10, berarti kita masukin 10. 10 dikali N kuadrat berarti 10 kuadrat minus 1. Jadi teman-teman kita ulang ya. ρ sama dengan 1 dikurang 6 kali 7 per 10 dikali 10 kuadrat minus 1. Setelah dihitung hasilnya itu 1 dikurang 0,04. 1 dikurang 0,04 itu menjadi 0,96. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara nilai motivasi dengan nilai prestasi.
Nah, dalam hal ini, hipotesis nolnya atau HO-nya tidak ada hubungannya antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA-nya itu adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Nah, dengan demikian, variabel hipotesis 0 atau HO itu ditolak dan hipotesis alternatifnya atau HA-nya itu diterima. Atau dengan kata lain, bahwa variabel motivasi ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan nilai atau variabel prestasi. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa dilihat nih pada tabel 3, yang dimana tabel dari nilai-nilai RO. Nilai-nilai RO itu yang tadi yang udah kita hitung sama-sama, yang pakai rumus 1 minus 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat minus 1. Nah, ini hasil dari tabel nilai-nilai RO, nilai. Nah, koefisien kontingensi di sini itu dilambangkan dengan C, yaitu Kramer, adalah suatu ukuran kadar asosiasi relasi antara dua himpunan atribut. Nah, ukuran ini berguna khususnya apabila kita hanya mempunyai informasi kategori atau skala nominal mengenai suatu di antara himpunan-himpunan atribut atau kedua himpunan atribut tersebut. Nah, yaitu pengukuran ini dapat dipergunakan kalau informasi kita tentang atribut-atribut itu terdiri dari suatu rangkaian frekuensi yang tidak berurut. Nah, koefisien kontingensi ini juga termasuk ke dalam jenis korelasi non-parametrik, tetapi bukan jenis peringkat maupun jenis dikotomi. Dibandingkan dengan korelasi non-parametrik peringkat Spearman, koefisien kontingensi ini termasuk lemah, akan tetapi terkecuali koefisien Pi untuk kontingensi 2 kali 2. Nah, koefisien kontingensi ini adalah satu-satunya untuk menghitung koefisien korelasi data dengan skala nominal. Selain itu juga, uji ini juga paling sering atau lazim digunakan dibandingkan uji koefisien korelasi data nominal lainnya. Rumus untuk menghitung koefisien kontingensi yaitu C sama dengan akar X kuadrat dibagi N ditambah X kuadrat. Dengan X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurang FC kuadrat dibagi FC, dimana C itu adalah koefisien kontingensi atau Kramer, X kuadrat adalah C atau X square, F0 adalah frekuensi, FE adalah frekuensi harapan, dimana FE di sini rumusnya yaitu jumlah garis dikali jumlah kolom dibagi jumlah keseluruhan. Nah, seperti itu. Berikut merupakan tabel angka korelasi di mana terdapat besar angka korelasi dan interpretasinya. 0,00 sampai 0,02 menunjukkan terdapat korelasi yang sangat lemah atau bahkan dikatakan tidak ada korelasi sama sekali. Kemudian 0,02 sampai 0,04 itu menunjukkan terdapat korelasi yang lemah dan rendah. Kemudian 0,04 sampai 0,07 itu menunjukkan terdapat korelasi yang sedang. Terus 0,07 sampai 0,09 menunjukkan terdapat korelasi yang kuat dan tinggi. Kemudian 0,09 sampai 1,00 itu menunjukkan terdapat korelasi yang sangat kuat dan sangat tinggi. Disajikan tabel di mana tabel ini berisikan banyaknya buku yang dibaca oleh mahasiswa S1 dan D3. Nah, banyaknya buku yang dibaca ini terdapat jenis-jenisnya, di mana yang pertama itu mahasiswa tidak membaca buku. Kemudian ada 1 sampai 2 buku yang dibaca mahasiswa. Kemudian 3 sampai 4 buku yang dibaca mahasiswa. Kemudian 5 sampai 6 buku yang dibaca mahasiswa dan 7 lebih yang dibaca oleh mahasiswa. Dari tabel ini ditanyakan itu adalah koefisien kontingensinya, di mana kita tahu koefisien kontingensi ini bisa menentukan hubungan dari variabel satu terhadap variabel lainnya gitu, di mana variabelnya itu ada S1 dan D3. Nah, cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita harus menentukan
nilai dari frekuensi harapan. Nah, di sini dilampirkan gitu tabel dari frekuensi harapan yang telah dihitung, di mana yang contoh di sini untuk yang tidak membaca buku ada 4,67 untuk S1, dan yang tidak membaca bukunya itu ada 2,33 untuk D3. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghitung nilai frekuensi harapan? Jawabannya adalah kita bisa menentukan nilai frekuensi harapan itu adalah dari yang dijelaskan sebelumnya, di mana frekuensi harapan itu atau FE sama dengan jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, di sini kan kita tahu jumlah baris dari misal di sini untuk tadi menentukan 4,67, kita bisa buktikan itu dari jumlah mahasiswa S1 itu baris kan. Jadi jumlah dari banyaknya buku yang tidak dibaca, kemudian banyaknya buku yang dibaca itu hanya 1 sampai 2 buah, kemudian 3 sampai 4 buah, 5 sampai 6 buah dan 7 lebih buah buku yang dibaca mahasiswa. Nah, kita jumlahkan semuanya sehingga menghasilkan nilai di sini adalah 80. Kemudian untuk menentukan jumlah kolom berarti itu adalah jumlah dari kolom, misalkan di sini untuk tadi tidak banyaknya buku yang tidak dibaca oleh mahasiswa gitu ya, atau buku yang tidak dibaca mahasiswa. Kemudian di sini ada mahasiswa S1 dan D3 karena kolom berarti itu ke bawah, sehingga S1 yang tidak itu 5 dan 2, 5 untuk S1 dan 2 untuk D3, sehingga menghasilkan angka 7. Nah, jumlah keseluruhan itu adalah jumlah dari total banyaknya buku yang dibaca ataupun tidak dari mahasiswa S1 dan D3. Di sini ada S1 tuh ada 80 dan D3 ada 40, sehingga jumlahnya adalah 120. Nah, kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan frekuensi harapan, di mana FE sama dengan 80 dikali 7 dibagi 120, sehingga FE-nya menghasilkan 4,67. Nah, begitu juga untuk seterusnya kita bisa menentukan 2,33 itu dari mana, kemudian 12 dari mana, 6 dari mana, 24,67 itu dari mana, dan seterusnya kayak gitu. Itu bisa menggunakan persamaan frekuensi harapan, di mana F sama dengan jumlah baris dikali jumlah kolom per jumlah keseluruhan. Setelah kita menentukan seluruh dari nilai frekuensi harapan, nah kita bisa menentukan chi-square, nilai chi-square atau x kuadrat, di mana persamaannya adalah x kuadrat sama dengan sigma f0 minus fe dikuadratkan per fe. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai-nilai yang sudah ditentukan, di mana di sini banyak sekali nilai fe yang bervariasi gitu ya. Nah, berarti di sini didapatkan chi-square-nya itu adalah 0,1555 kayak gitu. Setelah kita mendapatkan nilai frekuensi harapan dan juga nilai chi-square, nah selanjutnya kita bisa menentukan nilai kontingensinya, di mana C sama dengan akar chi-square dibagi n plus chi-square. N itu adalah jumlah dari kategori-kategori buku yang dibaca oleh mahasiswa, di mana mahasiswa S1 dan D3, maaf. Nah, di sini jumlahnya adalah 120. Kita substitusikan, di mana C sama dengan akar 0,1555 dibagi 120 ditambah 0,1555, sehingga mendapatkan 0,036, atau kita bulatkan itu senilai dengan 0,04. Nah, 0,04 itu adalah korelasinya lemah dan rendah. Nah, di mana kita bisa menentukan jenis hubungannya? Itu dari tabel yang telah dijelaskan sebelumnya gitu, tabel angka korelasi, di mana 0,02 sampai 0,04 itu korelasi dari variabel ke variabelnya itu lemah dan rendah. Nah, selesai deh, kita telah
menentukan nilai kontingensinya itu senilai 0,04, yang artinya di sini adalah hubungan antara banyaknya buku ajar yang dibaca oleh mahasiswa S1 dan D3 itu kecil sekali ya, atau rendah gitu ya. Dimana maksudnya itu adalah bila mahasiswa S1 membaca lebih banyak buku ajar, maka mahasiswa D3 pun tidak selalu begitu, karena tadi hubungannya rendah. Jadi mahasiswa D3 itu ya tidak akan sama seperti mahasiswa S1, di mana S1 tuh lebih banyak baca buku. Demikian video tentang analisis korelasi ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para penonton semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.